Oke sih. Oke, ketemu kembali dengan kami Dewa 99 Madaeng Sidoarjo Event Organizer. Di sini kami akan menyampaikan acuan penilaian kami dengan jenis burung cucak hijau. Cucak hijau ini mempunyai suatu gaya yang eksentrik ya, gaya yang nyaman, enak dilihat dan indah. Jadi kami sedikit mengupas di acuan penilaian kami. Cucak hijau mempunyai dua karakter yang mendasar. Jadi mulai roll tembak juga tembak hampir sama dengan jenis burung yang lain, di mana roll tembak dan tembak ini mempunyai karakter yang berbeda. Roll tembak tetap dengan variasi irama lagu dengan tutupan atau buangan tembakan. Sedangkan yang tembakan ini pasti akan minimal dengan variasi dan tentunya dia akan lebih menonjolkan bentuk tembakannya dengan mungkin 1-2 versi, di mana masing-masing membawa gaya yang berbeda. Jadi roll tembak secara umum pasti dia akan jamtrok, dan tembak secara umum juga bisa jamtrok, bisa juga tidak, dan hanya jambul saja juga memungkinkan. Jadi ini menjadi pertimbangan kenapa? Karena tidak semua daerah itu sama. Jadi ada yang memang suka dengan gaya tanpa memperhatikan kualitas bagaimana lagunya, ada. Tapi tentunya ini kita abaikan. Kita tetap mengacu bahwa kita mengacu pada burung yang mempunyai variasi irama lagu ditunjang dengan durasi. Di cucak hijau tetap sama kita bahas, kita mengedepankan dua karakter, roll tembak sama tembak. Tembak juga sama, dia mempunyai tingkat kesulitan, misalnya tembak ini juga bisa panjang, berirama, dan tentunya dengan ditunjang durasi yang cukup. Sisi kelemahannya dari burung ini secara umum gaya juga sedikit berbeda, tidak cenderung jamtrok tapi dia sedikit jambul dengan tingkat kelemahan mungkin lebih banyak goyang. Kemudian untuk jamtrok, burung secara umum pasti akan agen, enak, bawa, sopan, ya, rapi, dan ini menjadi acuan yang lebih baik, ya, lebih baik dan lebih umum yang kita pakai. Hanya saja kita juga harus cermati apakah jamtrok ini sesuai dengan lagu yang dihasilkan atau hanya sebatas gaya yang dia keluarkan. Karena kita beracu pada jamtrok, jadi jamtrok ini harus ditunjang dengan variasi lagunya bagaimana dan tembakannya bagaimana. Karena kalau kita pengalaman yang selama ini ada, kadang burung yang jamtroknya itu berlebihan, selama ini minimalis atau jarang bongkar lagunya. Jadi tentunya ini harap disikapi, kalau memang jamtrok tetap mengacu pada bagaimana dia membawakan variasi irama lagunya disertai dengan tutupan atau buangan tembakannya. Ini yang harus kita utamakan. Tidak untuk kemungkinan jadi tingkat kesalahan-kesalahan yang ada juga akan mempengaruhi, tapi jangan dikhawatirkan. Selama kebijakan kami berbicara, kebijakan kami mengamati di lapangan, tentunya kelemahan ini tidak akan menjadi hal yang menakutkan bagi sahabat hijau mania. Karena hal yang menakutkan tentunya kalau cucak hijau secara umum akan didis ya, didis atau nyisir lah, atau mungkin istilahnya tiap daerah juga berbeda-beda. Tapi yang jelas dari tingkat kesalahan dan kelemahan burung secara umum didis selama tidak berlebihan, kita masih memungkinkan untuk grade juara. Ya, didis ini selama paruhnya tidak berlebihan, otomatis itu masih kategori belum didis.
Jadi itu yang menjadi salah satu faktor di tempat kami, bukan menjadi suatu hal yang menakutkan, ya. Jadi tingkat kesalahan jangan terlalu menjadi polemik, tapi jadikan suatu evaluasi bagi kami untuk lebih cermat dan teliti dalam menganalisa. Jadi acuan itu tetap kita pakai sampai saat ini, dan harapan saya karakter Cucak Ijo ini tetap mengacu pada jamtrok, disertai dengan variasi irama lagu, dan yang satu dengan karakter tembak yang lebih mendominasi dan lebih dimaksimalkan kalau akan ditunjang dengan durasi yang maksimal, karena dari titik lemahnya masing-masing ini ada di durasi. Jadi durasi ini akan lebih menjadi prioritas untuk bagaimana Cucak Ijo ini bisa berkompetisi dengan baik. Mungkin itu sekilas, mengingat waktu yang terbatas. Jadi kalau memang ada lain waktu silahkan kontak person kami, nanti kita akan sampaikan. Terima kasih.